Oke, Shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi, salam inspirasi. Kali ini saya mau bahas mengenai penganiayaan yang dialami oleh saudara kita Muhammad KC, dan ada satu berita di mana kejadian ini sangat memprihatinkan ya, dari seorang mantan Jenderal Bintang 2 melakukan penganiayaan terhadap Muhammad KC dan dengan bangga merasa diri hebat dengan melakukan hal demikian. Ada sebuah berita yang saya akan bagikan bagi kita mengenai peristiwa dan kejadian ini. Saya akan bacakan beritanya. Saya kutip dari kumparan.com. Di sini dengan judul kondisi Muhammad Kece usai diduga diaya Irjen Napoleon, wajah lebam. Oke, kita akan lihat wajah daripada Bapak Muhammad Kece memang sangat membuat hati kita sedih ya, karena bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi kepada beliau, padahal beliau ini bukanlah seorang penjahat, bukan seorang bandar narkoba, bukan juga ditangkap karena kasus kriminal, pemerkosaan dan lain sebagainya, tetapi dia ditahan karena diduga melakukan penistaan agama terhadap agama Islam yang sebenarnya berdasarkan apa yang saya ketahui bahwa beliau adalah seorang penginjil lalu menggunakan media YouTube untuk memberitakan keyakinannya karena dijamin oleh undang-undang ya untuk bebas mengekspresikan keyakinannya kepada publik termasuk di YouTube yang walaupun memang ketika kita memberitahukan, mengabarkan kabar sukacita itu bersinggungan dengan keyakinan agama lain dan ini yang dialami oleh Bapak Muhammad Kece. Dia diduga melakukan penistaan agama Islam dan akhirnya dia ditangkap. Yang sebenarnya dia membela imannya, memberikan sebuah argumentasi karena ada orang-orang yang mempertanyakan tentang keimanannya terhadap Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia membela diri, dia memberikan sebuah argumentasi dan ketika dia ditahan, dia mengalami penganiayaan di sana dengan alasan yang tidak manusiawi dari seorang mantan Jenderal Bintang 2, ya, Irjen Pol Napoleon. Baik, kita akan baca beritanya dan kita lihat foto daripada Bapak Kece. Ini dia, ya, muka dengan masih ada bekas-bekas pemukulan. Kalau keluarga melihat dari Bapak Muhammad Kece, aku ini saya pikir tidak ada hati sebagai seorang manusia ya, tidak punya hati manusiawinya sudah mati begitu. Ini perlu kita suarakan supaya seluruh dunia tahu bahwa ajaran yang diyakini oleh ini barangkali ada kesalahan di dalam pikirannya. Saya nggak tahu kitab memang mengajarkan hal demikian, tetapi dari Irjen Pol Napoleon ini seorang Islam yang membela dan bukan penganiayaan terhadap dakwaan Injil yang dilakukan oleh Muhammad Kece. Baik, kita baca beritanya. Muhammad Kece alias Muhammad Kasman diduga dianiaya sesama tahanan Baris Krim Polri, Irjen Napoleon Bonaparte. Bagaimana kondisi Kece? Nah, ini dia. Dalam foto yang diterima Kumparan Minggu 19 September, Kece mengalami luka lebam pada sebelah kiri akibat dugaan penganiayaan. Atas peristiwa ini, Kece melalui pengacaranya melaporkan ke Baris Krim Polri dan kini sedang diusut dan sudah 3 orang saksi yang diperiksa. Ya, ini foto daripada Muhammad Kece tadi ya, dipukul dan dianiaya oleh Irjen Napoleon ya. Jadi ya sebagai seorang Kristen kita turut prihatin dan kita doakan Irjen Napoleon ini supaya Tuhan mengampuni karena dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Karena itulah ajaran tentang Kristen ya. Kita mengampuni beliau
Hanya walaupun kita mengampuni tetapi proses hukum tetap berlaku ya. Kita hidup di negara yang berasaskan hukum ini, berdasarkan hukum ini, segala sesuatu harus proses secara hukum bila mana ada terjadi sesuatu tidak atau sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia ini. Baik, Irjen Napoleon Bonaparte adalah pejabat tinggi Polri yang tersangkut suap penghapusan nama Joko Chandra dari DPO, sementara Kece adalah tersangka penistaan agama melalui YouTube. Ya, jadi beda jauh ya. Ini pemakan uang rakyat, ya suap, penerima suap, sedangkan Muhammad Kece diduga melakukan penistaan agama karena imannya memberitakannya kepada publik dan dianggap menistakan agama. Ini sangat tidak fair sama sekali. Baik, kita lanjut. Dugaan penganiayaan itu yang diinformasikan pengacaranya bahwa dia tidak terima dengan aksi penghinaan pada agama Islam. Jadi dia tidak terima aksi penghinaan terhadap agama Islam, lalu dia menghakim sendiri. Apakah ini diperbolehkan? Sekali diperbolehkan di Indonesia ini. Kenapa demikian? Karena ada hukum yang berlaku di Indonesia, tidak boleh main hakim sendiri. Kalau Anda tidak suka, kalau Anda singgung, ya harus masuk kepada ranah hukum. Laporan karena Anda tidak terima bila keyakinan Anda diserang atau dihina oleh oknum tertentu. Baik, siapapun bisa menghina tidak dengan Allahku, ucap Napoleon dalam surat teman-teman ini ya membela kitabnya dan dia membela akidahnya. Nah, ini alasan mengapa dia melakukan pemukulan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ketika membela iman kita harus melakukan penganiayaan, persekusi, pemukulan terhadap orang lain? Nah, ini rendah sekali pemikirannya. Ini bisa kita ukur nih. Ini jenderal apa ini? Kok bisa dia sampai mendapatkan bintang 2 ya? Kok bisa dia menjadi seorang jenderal seperti ini? Pendek sekali pemikirannya. Baik, kita baca selanjutnya. Karenanya saya bersumpah lakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani banyak, dia berani melakukan apa saja. Nah, ini nggak punya otak ini kayaknya ini. Ya, kalau dia punya pemikiran bahwa kita secara hukum orang-orang yang saudara anggap telah melakukan penistaan, telah melakukan penghinaan terhadap anak. Bukan. Nah, Anda tidak waras kalau demikian. Ya, oke, kita baca selanjutnya. Berikut Kadif Hubinter Polri tersebut dikutip sesuai aslinya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seakan berjiwa nasionalisme ya. Sebenarnya saya ingin berbicara langsung dengan saudara-saudara semua, namun saat ini saya tidak melakukannya. Terkait simpang siurnya bila bahwa saya dilahirkan sebagai seorang muslim rahmatan lil alamin.
Rahmatan lil alaminnya di mana kalau main pukul, Bro? Ya, di mana pembawa damai kalau main pukul seperti ini? Ya, hidup berdasarkan hukum lah. Kita Paul, seorang jenderal bintang 2, pasti mengerti tentang hukum. Tapi kalau berbicara tentang rahmatan lil alamin, ini yang menjadi alasan Anda bahwa kericuhan dan perpecahan terhadap bangsa ini, perbuatan Anda ini sudah melanggar hukum, ya. Jadi secepatnya ini diproses, ya, manusia ini. Lalu yang kedua, siapapun bisa menghina saya, tapi tidak dengan Allahku, Al-Quran, Rasul SAW, dan akidah Islamku. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Tindakan terukur bagaimana ini? Ya, bagaimana mungkin seorang irjen Pol pikir seperti ini? Nah, ini nggak lucu. Wawasan, apakah dia krun, apakah dia nasionalisme, bisa kita lihat ketika mereka kebangsaan. Ini harus dites orang-orang seperti terhadap agama Islam, ya. Tetapi oknum pelaku uh, uh, sesama anak bangsa bertindak main hakim sendiri. Kita hidup negara hukum. Anda ini memukul seorang Muhammad Kece. Beliau itu lagi sakit, dia sakit gula, dan Anda seorang yang terlatih, ya pasti ya tidak seimbang ketika Anda menganiaya Muhammad Kece. Ya, selain itu perbuatan KC dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan dan kerukunan umat beragama. Ya, saya pikir Anda lah yang membahayakan kesatuan dan kerukunan beragama di Indonesia, ya. Karena Anda main hakim sendiri dan bawa-bawa agama Anda sendiri. Agamanya, tohnya. Ini kan ini yang melakukan uh, oke. Okay. Pemerintah juga menghapus semua konten di media buat dan dipublikasikan oleh manusia tak beradab. Ya, siapapun tidak melakukan penganiayaan dan menghina siapapun. Dia hanya membela ajaran agamanya yang diserang oleh kadrun-kadrun, termasuk Anda seorang kadrun barangkali, ya. Lalu yang kelima, akhirnya saya mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap risikonya. Ya, memang Anda harus mempertanggungjawabkannya. Ya. Semoga bikin tidak rukun. Ya. Ini komentar-komentarnya juga penjara karena kasus korupsi, ya, melakukannya beda jauh dengan Adamu. Itu sebabnya kita mau berdoa nih untuk orang ini, ya, supaya Tuhan ampuni, kita berjalan, maksudnya hukum tetap menjamah dia, supaya Tuhan membuat hatinya bertobat dan tidak lagi melakukan seperti yang dilakukannya ini.
Oke, bagikan video ini. Saya bikin video singkat saja. Pesan ini bisa sampai kepada pihak datang.